Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini mau bahas soal LKS 8, buku Erlangga. Itu materinya itu tentang persamaan lingkaran. Nah, kita langsung bahas ke soalnya aja terus ya. Nah, nomor 1 dibilang supaya garis Y sama dengan KX tidak memotong lingkaran X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1, maka oke, nah ini kan soal ini kan masuk ke dalam mencari titik potong antar kedua persamaan. Nah, kalau di sini persamaan garis dengan titik potong dengan lingkaran. Nah, untuk cari titik potong itu kan itu sama kayak kita mau cari mau tahu antara dua orang nih jodoh atau enggak. Cara supaya kita tahu itu kan caranya gimana? Kita satuin aja dulu tuh. Nah, kita gabungin orang ini dua, baru nanti nampak tuh cocok atau enggak kan. Nah, itu sama tuh dengan cari titik potong antar dua persamaan. Nah, kita gabungin aja dulu nih si garis ini dengan si lingkaran. Cara gabunginnya gimana? Nah, itu kita pakai yang namanya substitusi ya. Substitusi. Nah, setelah kita gabungin, nah kita kan baru tahu nih, oh cocok nih dua nih. Nah, kalau cocok kondisinya itu dia yang pertama D-nya itu lebih dari 0 nih. Nah, kalau mereka jodoh nih antar si garis sama si lingkaran, dia tuh kemungkinannya tuh cuma dua tuh. Kalau nggak D lebih dari 0 atau dia D-nya sama dengan 0. D lebih dari 0 itu dia punya dua titik potong. Kita singkat aja dua tipot. Nah, kalau 2D sama dengan 0, itu dia titik potongnya itu cuma satu. Nah, ini kita hapus ya biar sama titik potong. Tipot. Dia punya satu tipot atau sering kita dengarnya itu bersinggungan. Bersinggungan. Nah, ini kalau dua persamaan tuh jodoh ya. Nah, ini kita buat aja. Nah, ini kalau kondisinya jodoh nih. Jodoh itu artinya kedua persamaan itu mempunyai titik potong atau dia saling memotong. Ini nah, kalau dari gambar, kalau kita buat ilustrasi ini ibaratnya itu kalau D lebih dari 0 itu gini dah nih. Nah, ini lingkaran. Nah, ini garis. Nah, dia titik potongnya ada dua nih. Nah, atau D sama dengan 0. Ini kondisi D lebih dari 0. Ini kondisi D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 tuh dia cuma satu nih motongnya. Nah, walaupun satu orang ini cocok nih ya. Ada titik yang saling mereka punya nih ya. Nah, titik potong tuh bahasa lainnya gitu juga dah. Dia ini namanya titik ini dimiliki oleh lingkaran, dimiliki juga oleh si garis. Makanya disebut dengan titik potong. Kalau nggak jodoh, itu dia kondisinya cuma satu dah. D-nya itu kurang dari 0. Atau kita bisa bilang dia tidak punya tipot. Nah, ya. Atau kalau kita mau gambar, ilustrasinya itu D kurang dari 0, itu dia gini nih. Nah, dia nah kita kecilin aja. Nah, gini aja ya. Nah, antar si lingkaran dengan si garis itu tidak saling memotong. Nah, ini tidak punya tipot. Atau kita bisa bilang dia nggak jodoh nih antara dua persamaan tersebut. Nah,
ini nggak jodoh nih. Kita buat aja nggak jodoh. Oke. Nah, jadi kondisinya gitu dah ya. Supaya kita tahu mereka itu cocok atau jodoh apa enggak, yang pertama kita gabungin dulu, baru kita cari tahu. Nah, dia ada nggak kecocokannya? Nah, kalau dia lebih dari 0 nih artinya bisa kita bilang ada dua kecocokan. D sama dengan 0 nih cuma satu, dan D kurang dari 0 nih tidak ada tipot. Tidak punya tipot atau dia nggak punya kecocokan. Nah, jadi ini caranya yang pertama kita seperti itu, to C. Ini kita punya Y sama dengan KX. Kita anggap persamaan sah 1. Persamaan kedua itu X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan sah 1. Nah, kita substitusi aja nih. Ini kan Y nih, KX. Nah, ini kan ada Y juga. Nah, langsung aja nih. X kurang 2 kuadrat tambah Y-nya ini dia ya, KX ya. KX kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, tinggal kita kuadratin nih. Ini X kuadrat kurang 4X ya kan. 2 kali X kali min 2 tambah 4 tambah. Ini kalau kita kuadratkan berarti KX kuadrat. Nah, jangan silap nih ya. Nah, kebanyakan banyak siswa itu nulisnya begini nih. Nah, padahal yang benernya ini K-nya kita kuadratkan juga. Ini 2 kali KX kali min 1 itu min 2 KX. Min 1 kuadrat itu plus 1. Ini sama dengan sah 1. Nah, cara kuadratin ini yang belum paham, coba cek aja di Google, itu biasa ada caranya ya. Dia A tambah B kuadrat. Cara kuadratin cepat tuh A-nya dikuadratkan. 2 kali A kali B. Tambah dengan B-nya kita kuadratin. Nah, oke, kita lanjut. Ini berarti 1 habis. Nah, ada lagi. Ini ada kurungan tadi ya. Nah, nggak ada lagi. Atau kita keluarin aja dulu kurungnya. Ini jangan bingung ya. Ini tadi tambah 1 sama dengan 1. Oke, kita gabung aja dulu nih. X kuadrat dengan K kuadrat X kuadrat. Ini kita gabung yang sejenis ya. Ini sama-sama X kuadrat. Nah, ini ada X kuadrat juga ya. Nah, koefisiennya itu K. K kuadrat X kuadrat. Terus ini jenisnya itu yang X min 4X dengan min 2KX. Nah, terus nih ya konstanta ya, plus 4 dengan plus 1 ya. Sama dengan sah 1. Nah, ini sama-sama 1, kita coret aja. Ini X kuadrat, ini X kuadrat. Nah, bisa kita gabung ya. Nah, kita buat X kuadratnya di luar. Ini X kuadrat kali berapa biar apa X kuadrat, berarti di sini sah 1. Tambah, nah di sini K kuadrat E kuadrat. Kita udah punya X kuadrat, berarti kita taruh di sini K kuadrat. Nah, ini bentuk berbeda tapi nilainya sama. Di sini sama ya. Ini variabelnya sama-sama X, berarti kita buat langsung tambah aja, tapi kita buat kurung nih. Nah, biar nggak silap. Ini X. Nah, ini X, ini min 4X. Berarti di sini min 4. Ini X, di sini min 2KX. Berarti biar sama dia min 2K. Oke. Nah, plus 4 ya. Sama dengan 0. Nah, ini ada kuadratnya nih. Oke. Nah, ini kan udah dalam bentuk persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kita tinggal lihat nih kalimat soal. Si garis ini kan nggak memotong. Kalau nggak memotong, udah pasti dia diskriminannya itu kurang dari 0. D ini diskriminan ya. Nah,
D itu rumusnya, belum kita tulis ya, langsung di sini aja. B kuadrat kurang 4A AC kurang dari 0. Nah, ini kita buat ya. X kuadrat belakang E kuadrat itu A, ini berarti A. Ini A, yang di belakang X itu B, ini B. Nah, ini C. Oke. Nah, jadinya di sini B ya. B-nya ini kita langsung buat min 4 kurang 2K kuadrat ya. Kuadrat kurang 4 kali A. A-nya itu 1 tambah K kuadrat kali C-nya itu 4 ya. Nah, ini kurang dari 0. Oke, kita lanjut. Jadinya ini tinggal kita kuadratkan. Min 4 kuadrat itu 16. 2 kali min 4 kali min 2K itu plus 16K. Min 2 kuadrat itu plus 4K kuadrat. Ini aja dulu kita kali. Min 4 si 1 tambah K. Sorry. Kita hapus dulu. Ini 1 kali 4 itu 4. Tambah K kuadrat kali 4 itu 4K kuadrat. Kurang dari 0. Oke. Kita lanjut. Ini jadinya kita keluarin ya kurungnya. 16 tambah 16K tambah 4K kuadrat. Min 4 kali 4 itu min 16. Min 4 kali 4K kuadrat itu min 16K kuadrat. Kurang dari 0. Nah, kita lanjut ini ke atasnya ya. Oke, kita potong di sini aja. Oke, sekarang kita lihat yang sama-sama K, yang K kuadrat kita bawa aja dia ke paling kiri. Berarti ini 4K kuadrat kurang 16K kuadrat itu min 12K kuadrat. Si mana lagi nih yang sejenis? Tadi K kuadrat udah, 16K ini sendiri ya. Kita tulis sendiri aja 16K. Oke. Nah, ini 16 min 16 coret berarti ya. Habis. Nah, ini tandanya tadi kurang dari 0. Oke. Kita lanjut. Ini supaya kita kan mau cari himpunan penyelesaian nih. Nah, himpunan penyelesaian itu mudahnya itu kalau bisa yang pangkat tinggi itu dia jangan negatif, bagusnya positif, biar lebih gampang. Nah, caranya itu ini tinggal kita tarik garis. Daripada kita bagi min 1, kita langsung sambil sederhanakan aja nih, bagi min 4 aja. Ya kan? Bagi min 4 kan sama-sama bisa bagi min 4 nih. Min 12 bagi 4, min 4 itu 3 K kuadrat. 16 bagi min 4 itu min 4 K. Karena dibagi minus, tanda berubah deh ya, dari kurang dari jadi lebih dari. Nah, ini bisa kita keluarkan K-nya. Ini jadi 3K kurang 4, lebih dari 0. Oke, ini kan apa namanya? Titik pembuat nolnya itu kan yang pertama K itu 0 atau satu lagi 3K kurang 4 sama dengan 0 ya. Nah, kan gitu deh caranya. Cara untuk biar tahu yang lebih dari, yang mana-mana aja nilai K yang memenuhi, kita buat dulu yang sama dengan, baru dapat yang lebih darinya. Ini jadinya 3K min 4 pindah jadi 4, berarti K-nya itu 4 per 3. Oke. Nah, kita udah dapat nih. Yang pertama K yang pertama 0, K kedua itu 4 per 3. Cara cepatnya, kalau tanda lebih dari, itu langsung buat aja gini nih. Nah, satu kiri gini,
itu kanan gini. Kalau digabung tuh, kalau saya tuh bayanginnya tuh gini, kayak ketupat ya. Nah, ini langsung buat K, di sini langsung buat K. Nah, ini ada atau ya. Di antara 0 sama 4/3 siapa lebih kecil? 0 ya. Karena 0 taruhnya di sebelah kiri. Nah, satu lagi di sebelah kanan. Di yang kiri ini itu yang nilai paling kecil, atau di antara kedua ini siapa yang paling kecil? Oke. Jawabannya itu K kurang dari 0 atau K lebih dari 4/3. Itu berarti E ya. Next, kita lanjut ke nomor 2. Garis X sama dengan 2Y tambah 4 memotong lingkaran bla 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 bla. Yang ditanya panjang segmen dari garis yang terletak dalam lingkaran itu adalah, sama juga nih ya, dibilang si garis ini motong si lingkaran. Kalau kita mau buat ilustrasi, jadinya kan nomor 2 tuh gini nih. Ini lingkaran. Nah, terus si garis ini motong nih. Anggap aja di sini, terserah ya. Di sini boleh, mereng gini juga boleh. Namanya ilustrasi itu kan yang penting kita sesuai dengan pernyataan di soal. Dia motong si lingkaran. Panjang segmen dari garis yang terletak di dalam lingkaran. Ini kan garis ini dalam lingkaran nih. Panjangnya berapa nih? Yang ditanya itu yang tepatnya gini. Nah, ini yang ditanya nih. Panjang dari biru ini sampai yang sini. Anggap aja dia ini titik A. Yang ini titik B. Yang ditanya itu jarak dari titik A ke titik B. Oke. Jadinya kayak tadi juga, karena dia bilang dia memotong lingkaran, kita buat dia sebagai persamaan pertama X sama dengan 2Y tambah 4. Ini pertama. Yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6Y kurang 16 sama dengan 0. Ini yang kedua. Nah, ini kan tinggal masukin aja nih. X-nya udah pas ya. 2Y tambah 4 masukin ke persamaan kedua. Jadinya buat aja kurung 2Y tambah 4 kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6Y kurang 16 sama dengan 0. Kita kuadratkan, ini jadinya 4Y kuadrat. Ini kali ini dapatnya 16Y. 2 kali 2Y kali 4 tambah 4 kuadrat itu 16. Nah, ini kita tulis ulang. Oke, jadinya ini kita gabung ya, yang sejenis ya. Ini kan 4Y kuadrat, ini ada plusnya Y kuadrat. Bisa kita tambah nih, 4 tambah 1 itu 5. 16Y, ada kawannya? Ada nih ya. Kurang 6Y jadi 10Y. Ini 16, pas nih. 16 min 16 berarti coret aja 0 nih. Jadinya ini sama dengan 0. Oke, kita tulis aja ulang dulu. Sini 5Y kuadrat tambah 10Y sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu nggak cari tahu diskriminannya? Nggak perlu, karena soal ini langsung bilang bahwa si garis ini dia motong lingkaran. Garis ini motong lingkaran, dia cuma mau tahu titik potongnya di mana gitu. Kalau diskriminan itu gunanya untuk cari tahu dia berpotongan nggak. Kalau berpotongan bisa jadi di 2 titik, bisa jadi 1 titik, atau malah nggak berpotongan. Jadi D itu D itu kalau bahasa simpelnya kan diskriminan itu kan kalau kita artiin pembeda ya. Nah, diskriminan itu kan coba ya, diskriminan itu kalau diterjemahin itu kan bisa kita bilang pembeda ya. Nah, gara-gara nilai dia si si titik potong ini dia punya ciri khas sendiri ya. Si D lebih dari 0 itu kayak yang tadi, ada D sama dengan 0, ada D kurang dari 0. Nah, diskriminan itu gunanya untuk
uh, mencari tahu apakah dua persamaan tersebut berpotongan atau tidak. Oke. Jadi dia cuma untuk kasih tahu berpotongan nggak? Oh, berpotongan. Berpotongan nggak? Oh, enggak. Di mana titik potongnya? Nah, diskriminan nggak bisa kasih tahu tuh, karena dia nggak ada fungsi untuk kasih tahu titik potong. Dia cuma kasih tahu, oh ini berpotongan, oh ini enggak. Jadi untuk cari titik potongnya gimana? Ini kan 5y kuadrat tambah, kita lanjut ya, 10y sama dengan 0. Cara cari titik potongnya simple ya. Ini kan udah sama-sama y nih. Ini kita bagi aja dengan 5 nih, biar lebih sederhana. Y kuadrat tambah 2y sama dengan 0 ya. Kita keluarin aja y nya, karena ada sama-sama y tambah 2 sama dengan 0. Jadi nilai y itu kalau nggak 0, 1 lagi y tambah 2 sama dengan 0, berarti langsung aja ya, y sama dengan min 2. Jadi ini nilai si y ada 2 nih. Yang pertama 0, yang kedua min 2. Oke. Ini kan belum dalam bentuk koordinat ya. Ini masih y aja. Koordinat itu kan dia x, y ya. Supaya kita tahu pasangannya, ini kan pasangan si 0 ini siapa nih? X-nya. Caranya, nah kita buat di sini. Kalau y-nya sama dengan 0 tadi. Kalau y-nya sama dengan 0, x-nya berapa sih? Nah, caranya gimana? Substitusi aja y0 ini ke salah satu persamaan nih. Bisa persamaan x sama dengan 2y tambah 4 atau persamaan yang lingkaran nih. Kita cari yang paling mudah. Yang paling mudah sih garis ini ya. Jadi kita substitusi x sama dengan 2y tambah 4. Masuk ini y-nya 0 nih. X sama dengan 2 kali 0 tambah 4. Hasilnya adalah 4. Nah, ini baru koordinat. Nah, koordinat itu kan pasangannya x, y ya. Jadi ini koordinatnya itu 4. Nah, x dulu, y 0. Ya. Kita anggap aja dia titik A. Oke. Satu titik udah dapat nih. Kan ada satu lagi nih. Si y sama dengan min 2-nya nih. Cuman kita belum tahu nih pasangannya siapa nih. Kalau y-nya min 2, x-nya berapa? X-nya kita tadi lagi ya. Kita substitusi aja ke salah satu persamaan. X sama dengan 2y tambah 4. Nah, y-nya min 2 berarti 2 kali min 2 tambah 4. 2 kali min 2 min 4 ini 0 ya. Jadinya kita anggap ada garis B. Kita anggap aja ada titik B. Koordinat itu x, y. Berarti 0, y-nya min 2. Nah. Jadi udah ketemu nih. Si A-nya berapa, si B-nya berapa. Yang ditanya kan panjang segmen, panjang garisnya. Namanya panjang garis A ke B itu sama aja kita nyari jarak antara dua titik. Nah, rumus jarak antara dua titik kita anggap aja jarak titik A x1, y1 dan yang B-nya itu kita anggap x2, y2. Rumusnya itu dia simbolnya banyak ya. Ada yang buat R, ada yang buat D. Saya biasa pakai D nih. D itu maksudnya mau kasih tahu jarak antara dua titik nih. Akar. Nah, x2 kurang x1 kuadrat tambah. Nah, ini harus konsisten nih. Kalau kita mau buat rumusnya x2 duluan, berarti di sini harus y2 duluan. Nggak boleh campur-campur ya. Kurang y1 kuadrat. Ada juga buku dia makainya itu bukan x2 kurang x1, tapi x1 kurang x2, sama aja tuh. Oke. Jadi jarak antara titik A ke B kita buat jadi itu sama dengan x2 kurang x1. Anggap aja x2 itu yang di B ini ya. Berarti kan x kan
yang di sebelah kiri ini, atau namanya absis ya. Nah, ini 0 kurang 4. Akar 0 kurang 4 kuadrat tambah Y2 kurang Y1, ordinatnya min 2 kurang 0. Min 2 kurang 0. Alah, kita buat aja min 2 ya, min 2 kuadrat. Jadinya ini 0 kurang 4 kuadrat 16. Ini 4, berarti akar 20. Kalau kita sederhanain kan jadinya 4 kali 5 ya. 4 itu kan 2, akar 5. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 hampir mirip juga nih ya. Si garis ini dibilang motong lingkaran si X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 5 di titik A dan B. Secara nggak langsung, ini sama kayak nomor 2 tadi. Perlu nggak diskriminan? Jawabannya adalah nggak perlu. Kenapa? Karena dia udah bilang bahwa garis ini motong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 5. Diskriminan itu gunanya hanya untuk kasih tahu memotong nggak. Kalau motong, gimana kondisinya? Bisa jadi D lebih dari 0 2 titik, motong di 2 titik, atau D sama dengan 0 itu motong di 1 titik, atau dia nggak motong. Nah, jadi ini kita buat aja 2X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Ini persamaan 1, persamaan 2-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini persamaan kedua. Jadi kita substitusi ya kayak tadi ya. Kita gabungin dulu orang yang dua, jadinya. Nah, ini jangan kita buat persamaannya X sama dengan, nanti pecahan nih. Sama aja jawabannya sih nanti di ujung, tapi agak lebih ribet. Ini kalau kita jadiin X kan gini nih. 2X sama dengan min Y tambah X-nya kan nanti jadi per 2 nih ya, karena 2 pindah kanan jadi bagi. Jadi mending kita pakai dia Y sama dengan. Jadi kalau Y sama dengan kan gampang nih. Y sama dengan 2X-nya pindah ke kanan jadi min 2X. Min 4 jadinya plus 4. Oke. Langsung aja kita substitusi nih. Si Y-nya udah ketahuan. X kuadrat tambah Y-nya ini dia. Min 2X tambah 4. Ini ada kuadrat. Sama dengan. Ini 25 nih. Sorry, hampir silap ya nanti. Oke. 25. Ntar. Nih, oke. 25. Jadinya X kuadrat tambah. Ini kita pakai aja dulu kurungnya. Biar jangan silap. Min 2X kuadrat 4X. 2 kali min 2 min 4 kali 4 min 16X. Tambah 4 kuadrat itu 16. Sama dengan 25. Nah, lanjut ya. Ini, sorry nih, ada yang silap nih. 4X kuadrat nih. Lupa tulis ya. Jadi, ini kita gabung aja nih. X kuadrat sama 4X kuadrat. Itu 5X kuadrat. Ini plus ketemu min 16X. Nah, ini langsung aja nih. Plus 16 kurang, ini 25 kita bawa kiri jadi kurang ya. 16 kurang 25 itu min 9. Oke, dengan 0. Nah, sekarang kita mau cari nih titik potong. Cara cari titik potong gimana? Sama kayak tadi ya. Kita cari aja akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat nih yang di terakhir nih. Cara cari akar-akar tuh kan banyak caranya. Ada paling gampang tuh pemfaktoran. Kita tes dulu pemfaktoran ya. Bisa jadi kita nggak dapat bilangan bulat. Kalau nggak dapat bilangan bulat, kita nggak bisa pakai pemfaktoran. Ini cara cepatnya 5 kali min 9 itu min 45.
Nah, cari dikali hasilnya. Min ini abaikan aja dulu nih cara gampang. Kali dapat 45 tambah dapat 16. Cari dulu yang kali. Kalau kali yang hasil 45 itu kan 1 kali 45, 3 kali 15. Satu lagi 9 ya. 9 kali 5. Nah, 145 nggak mungkin nih. Ditambah pun dikurang nggak akan dapat di angka 16, jauh kali ya. Karena kita nyarinya dikali dapat 45 ditambah dapatnya di 16-an nih. Min itu diabaikannya dulu. 315. 315 nggak mungkin juga ya. Nambahin 18, ngurangin 12. Kita butuhnya 16 nih. 95 nambahin 14, kurangin 4. Nggak dapat juga 16 nih. Nah, kesimpulannya berarti persamaan ini nggak bisa kita cari dengan pemfaktoran. Jadi caranya gimana? Kalau nggak dapat pemfaktoran, kita pakai rumus ABC ya. Rumus ABC. Rumus baterai ini ya. Baterai ABC, rumus kecap. Rumus ABC itu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini dia. Oke, ini lihat nih. Udah betul ya. Kunci jawabannya ini koma nih. Min 3,2, 0, 1,8, 3,2. Jadi ini dilanjut aja nih. Karena nanti ada nilai yang harus kita cari pakai kalkulator di kuadrat ini nih. Ini nggak mungkin dapat hasilnya bilangan bulat nih. B kuadrat, ini kan 16 kuadrat nih. 16 kuadrat kurang 4 kali A-nya itu 5 ya. 5 kali C-nya itu min 9 ya. Nah, 16 kuadrat itu 256 ya. Nah, kita tambahin. Harusnya nggak dapat bilangan bulat nih. Nah, kalau dapat bilangan bulat, nggak mungkin kita pakai rumus ABC. Kita bisa pakai dengan cara pemfaktoran. Jadi ini lanjut aja. Karena nilai berkoma nanti sama aja ya. Nah, dapat X1 dapat X1 dapat X2. Ini anggap aja berapa ya. Ini dia nih. X1 berarti P ya. Kita anggap dia P. X2 kita anggap R. Nah, karena ditanya P tambah R, ya tinggal tambahin aja nih. Nah. Oh. Oke, P tambah R ya. Oke. Berarti kita nggak butuh yang namanya pemfaktoran. Sorry. Karena kita punya rumus sendiri yang namanya P tambah R. P tambah R itu kan berarti itu sama aja kayak ditanya X1 tambah X2. Nah, sorry ya, nggak baca sampai habis tadi ya, nilai P tambah R. X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Kita nggak perlu kita cari faktornya, min B per A. Jadi kita mulai dari sini min B. Min B itu berarti min kali min 16. Berarti min 16 per A-nya 5 ya. Nah nih, A-nya 5 ya. 5. Nah, jadi jawabannya itu 16 per 5. 16 per 5 berapa nih? 5, 3 ya. 3. Nah, kalau udah 3, pasti nanti ujungnya di sini 2 ya. Ada jawaban lain nih. Jawabannya adalah